Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita di setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Diaken Agus Catur Priambodo. Kita akan menyanyikan himne PKP. Bersama mengartikan tujuan suci diakonia dalam kata dalam karya kita kembangkanlah marturia agar kemuliaan dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi nyata bersemarak bersahaja saleh tak berluhur budi lengkapilah kehendak padamu dalam baktinya berserah supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan yang keempat.
seperti malaikat dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan agar ku lakukan. Mari kita berdoa, doa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami kaum ibu boleh hadir beribadah pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu yang menyertai kami, melindungi kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah kami ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Kita membaca silih berganti. Saya bagian kalimat yang terletak keluar, jemaat bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung hingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari Gita Bakti 4, bait pertama dan yang kedua. Bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.
Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga mengucap syukur Tuhan menganugerahkan kami kesempatan untuk kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga boleh Tuhan anugerahkan kesempatan untuk membaca, merenungkan kekayaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang kami baca pada saat ini. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, berserah ke dalam tangan kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 29 yang menyatakan, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah,
Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Allah akhirnya menghancurkan Sodom dan Gomora karena banyak sekali keluh kesah tentang kota-kota tersebut. Namun sebelumnya Allah hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya karena iman Abraham dan tentu juga tindakan-tindakan kebenaran yang dilakukan oleh Lot sendiri. Lot dan keluarganya hendak dimerdekakan Allah atas hukuman dahsyat tersebut oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Pemberian kemerdekaan dari hukum Allah bagi Lot dan keluarganya rupanya tidak ditanggapi sama oleh seluruh anggota keluarganya. Lot menanggapi dengan rasa syukur, namun tidak demikian dengan istrinya yang akhirnya mengambil keputusan untuk menoleh ke belakang, seakan-akan ingin menyampaikan bahwa ia tidak percaya kepada peringatan Allah tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya itulah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Jika kita mau sehati sebagai seorang suami, istri, kedua belah pihak harus mau menyangkal diri. Dalam arti harus mau mengalahkan kepentingan dirinya sendiri, lalu mengutamakan kepentingan bersama. Harga yang harus dibayar adalah korban perasaan. Suami istri yang mau menjadi sehati perlu juga untuk menyangkal diri dan menanggung salibnya masing-masing. Suami istri harus mau menjadi sehati, sehingga perlu belajar untuk meninggalkan egoisme dan egosentrisme, membangun sebuah kebersamaan sehingga dapat melihat
ketidakmampuan dari sisi pasangannya maupun sebaliknya, sehingga bisa melihat juga kelebihan dari pasangan tersebut. Suami istri juga perlu untuk menomorduakan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, lalu dengan hati yang tulus menomorsatukan kepentingan bersama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita pada saat ini, kita boleh mendapatkan pelajaran, yaitu bahwa Allah memberikan kita kemerdekaan atas segala bentuk ikatan yang membuat kehidupan kita hancur. Namun, semuanya itu dikembalikan lagi kepada kita masing-masing. Apakah kita masih menganggap kasih karunia Allah itu berarti di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya? Apakah kita menghargai kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, atau bahkan kita mengabaikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Untuk itu, kita ditegur dan diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini untuk kita bersyukur mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita ini secara bertanggung jawab di dalam segala hal. Demikianlah juga di dalam konteks berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sadar bahwa kita telah diberikan anugerah kemerdekaan dari para penjajah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan rasa syukur, dengan penuh semangat untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bagi Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan itu. Tidak lepas dalam masa pandemi yang saat ini kita rasakan bersama, kita harus memiliki rasa syukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang saat ini kita alami, seakan-akan kita terbatasi gerak dan langkah kita di dalam kehidupan ini. Namun dengan semangat dan rasa syukur, kita dimampukan oleh Tuhan untuk melewatinya dengan bersama-sama saling bergotong royong, membantu satu dengan yang lain. Dengan semangat yang ada dan rasa syukur kepada Tuhan, kita juga dapat melewatinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah salah satu bentuk ucapan syukur kita ketika kemerdekaan itu telah berlaku di dalam kehidupan kita, untuk kita dimampukan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagaimana Allah telah mengasihi dan memberkati kita, hendaklah kasih kita pun dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberkati mereka yang miskin, memberkati mereka yang sakit, memberkati mereka yang terpisahkan dan terpinggirkan, agar kembali lagi mereka bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah tugas kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doksologi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa, atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, di mana firman yang boleh kami baca, mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali, untuk kami boleh mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukanlah kami Bapa, untuk kami melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih berjuang untuk terlepas dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami percaya setiap program yang boleh dijalankan oleh pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Pemimpin-pemimpin kami dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan, boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh sukacita. Dan dengan penuh semangat, kami selaku rakyat Indonesia boleh mendukung, boleh memberikan dukungan kami, di mana kami juga boleh melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami boleh melakukan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik, dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus, program vaksinasi yang boleh berjalan sampai saat ini, Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga rakyat Indonesia boleh semuanya mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuh mereka, sehingga boleh dapat segera memutuskan pandemi COVID-19 di negara Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan keberadaan kami semuanya dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Demikian pula untuk kota Sidoarjo, di mana kami ada saat ini Bapa. Tuhan juga boleh memberkati keberadaan pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini Bapa, dengan segala program penanggulangan pandemi COVID-19 ini Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa untuk Pelkat PKP GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Bapa, pengurus maupun anggota Pelkat PKP boleh senantiasa sehati melaksanakan perintah Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka, di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani sebagai tanggung jawab mereka, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, untuk mereka boleh menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mereka menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati di
Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan juga boleh hadir, menyertai dan memberikan kekuatan bagi ibu-ibu Pelkat PKP di jemaatmu GPIB Bethesda Sidoarjo ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk program kerja yang boleh berjalan sampai saat ini. Para pengurus Pelkat PKP dengan penuh kesetiaan, Tuhan juga memberkati. Kami juga boleh menyerahkan di mana saat ini saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit maupun mereka yang terpapar virus COVID-19. Dengan belas kasihan Tuhan, kami mohon Tuhan boleh berkenan menjamah, Tuhan boleh berkenan menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh beroleh sukacita dan menjalani kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga bagi gereja Tuhan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo di tengah-tengah tugas panggilan dan pelayanan yang ada. Tuhan juga boleh mengaruniakan berkat di dalamnya, sehingga pelayanan yang boleh berjalan sampai saat ini itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyerahkan keberadaan kami, rencana-rencana kami, terkhusus untuk Pelkat PKP ke depan dalam tangan kasih, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, dan biarlah kami alaskan doa kami ini Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan
bukan karena kekuatan Engkau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu seluruh jiwa raga ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Amanat pengutusan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang peduli terhadap orang lain sebagai saluran kasih Tuhan dimanapun kami boleh berada.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.